Worknya ini berarti kan orang kerja ya, nyari duit lah, nafkah lah gitu. Iya. Karena kan mencari penghidupan lah. Karena kan kalau kita bilang work tanda kutip dia hobi apa tuh kan work juga, maksudnya dia bekerja kan, berkarya. Nah, kalau ternyata tuh bisa menghidupi dia masuk work kan. Walaupun bentuknya happy. Oke. Kemudian live ini apa? Apakah work nggak termasuk bagian live? Itu kan juga aneh juga ya. Untuk bisa memahami tentang live, itu kita harus bertanya tentang dari mana asal muasal menjadi kelas origin of life. Nah, kalau di urusan YGym itu dua masalah. Dan ini kamu tahu, yang pertama aku perfeksionis. Oh, itu jelas. Iya, jadi ketika ngebangun ini, aku itu kejebak micromanagement. Gitu. Harus detail sampai ini. Sampai Ustadz Hidayat kan lagi nge-gym. Ya. Nah, aku lagi nempelin peraturan gym. Anda sendiri yang nempel? Iya, aku sendiri yang ngeprint. Anda yang desain kan? Awalnya, setelah itu akhirnya aku punya desainer. Setelah paling nggak aku bisa memastikan bahwa oke, ini gaya desain yang aku mau. Dan dia mau dibayar murah. Selamat datang di Sudut Pandang. Ini adalah acara di mana kita ngebahas satu hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena perbedaan itu pasti ada, tapi kita di sini belajar untuk bisa menerima perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetap bisa sama-sama. Bareng-bareng kali ini. Sama-sama dong. Bareng-bareng, kalau berbeda ya nggak bisa sama, tapi bisa bareng-bareng. Ya tapi kalau bisa bareng ya berarti bisa sama. Masa kita nggak harus sama? Ya mulai guys. Ya, halo kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan Yung Ngaji ya berarti ya. Udah kayak Radit ya. Hai semuanya. Aduh. Kita nggak punya ide tuh. Apa? Kita tentukan aja. Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Kira-kira openingnya bagusnya apa yang. Dan ini harus dipakai di semua konten Yung Ngaji TV harus. Dan ini. Dan kita pasti akan pakai di episode berikutnya untuk jawaban terbanyak. Iya, betul. Jadi kalau kalian suka sama jawaban teman kalian, tinggal di like aja. Supaya nggak double-double kan. Iya. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Enggak dong. Kita tetap. Woi. Nah ini sudah mulai ngasih perbedaan nantinya. Jadi ada satu fakta di Korea. Jadi di tahun 2025 nih. Ternyata karyawan di Korea nih itu mendesak penerapan hanya 4 hari kerja selama 1 minggu. Demi apa? Demi work life balance. Oke. Nah, menurut kalian nih. Sebagai orang yang kerjanya yang di studio tidak balance dan orang yang punya karyawan, menurut kalian perlu nggak sih penerapan jam kerja itu waktu libur demi keseimbangan hidup? 3, 2, 1. Gak tergantung. Aduh, curang. Aku capek-capek mikir positioning aku. Lah, Andu jawab cuman Islam itu umatan wasaton. Jawaban yang benar tuh di tengah. Tergantung apa? Tergantung kalian itu mencintai pekerjaan kalian atau enggak. Oh iya, berarti setuju aku dengan aku tadi. Kenapa? Nggak perlu karena aku mencintai pekerjaanku. Oh ya, itu bagus. Iya. Nggak perlu kalau udah mencintai pekerjaan. Karena kalau kita udah passionate ya bahkan kita tuh mengharapkan waktu tambah untuk pekerjaan yang kita lakuin. Berarti di titik ini kita setuju. Setuju sih. Setuju. Sebentar. Ini aku berubah pikiran. Itu Enggak, gini deh, kita sepakatin dulu. Worknya di sini gimana kalau kita kunci di mencari nafkah lah. Iya, itu gimana? Cuma masalahnya ini komparasinya life balance-nya itu di keluarga, anak, mungkin hobi. Ya, hobi, betul. Waktu tidur, waktu olahraga, terus waktu kita santai dan waktu kita ngedevelop diri. Nah, kalau itu aku perlu sih. Karena passionate-nya kita sama kerjaan ya gila aja nggak olahraga, terus makan jadi ngawur, tidur jadi berantakan kan nggak make sense dong. Iya sih. Kecuali kalau work life balance-nya itu dalam tanda kutip tadi pertanyaannya yang di kepalaku healing. Kayak butuh nggak sih healing? Menurut aku nggak butuh healing kalau pekerjaan kita udah sesuatu yang kita cintai. Kita udah bahas healing belum kemarin? Belum. Oke, berarti work life. Nah, life ini jadi pendefinisian dulu nih, worknya tuh apa, life-nya tuh apa. Worknya ini berarti kan orang kerja ya, nyari duit lah, nafkah lah gitu. Iya. Karena kan mencari penghidupan lah. Karena kan kalau kita bilang work tanda kutip dia hobi apa tuh kan work juga, maksudnya dia bekerja kan, berkarya. Nah, kalau ternyata tuh bisa menghidupi dia masuk work kan. Walaupun bentuknya happy. Oke. Kemudian live ini apa? Apakah work nggak termasuk bagian live? Itu kan juga aneh juga ya. Untuk bisa memahami tentang live,
itu kita harus bertanya tentang dari mana asal muasal menjadi kelas origin of life. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita kemana kita setelah meninggal dunia? Iya, karena gini, apakah disebut work life balance berarti dia work untuk menghidupkan kehidupan? Ngerti gak sih? Jadi dia kerja nyari duit. Nah sekarang duitnya mau dipakai buat kehidupan. Nah work life balance ini gimana positioningnya gitu? Kalau secara umum tadi work adalah sesuatu yang bisa ngasihin kita penghasilan untuk menghidupi kehidupan yang kita mau. Nah kehidupan kita mau inilah yang life gitu maksudnya. Iya. Nah ada standar balance pada kehidupan yang aku yakin setiap orang sih beda-beda. Beda sih. Setiap orang pasti beda-beda. Gini, aku ngerasa gini, work life balance itu aku juga bingung standarnya gimana karena gini, aku tuh gemes sama orang tuaku, mertuaku dan keluarga-keluargaku karena mereka orang-orang tua itu ketemu mertua iya gemes. Ya gak gitu-gitu banget maksudnya. Gemesnya tuh orang-orang tua itu punya kayak mau kerja mulu nggak? Jadi mereka tuh workaholic di bisnis misalkan apa, dan hampir semua beberapa teman-teman aku ketika ngobrol orang tuanya juga kayak gitu. Mereka tuh doyan kerja aja. Kayak ditanya mau apa yang mau dikejar? Pertama anak-anak udah pada gede. Tapi ngomong-ngomong orang doyan kerja itu bisa dua loh. Apa tuh? Yang pertama adalah karena memang mereka mencintai pekerjaannya. Yang kedua karena motorik mereka udah jadi dan akhirnya mereka digerakkan sama motorik mereka. Kayak muscle memorinya udah nggak bisa nggak kerja. Karena kalau nggak kerja sakit. Gitu. Itu ada yang dua. Aku memahami itu dan itu alasan memang mereka juga pasti bilang ngomongnya kayak gitu kurang lebih. Rata-rata orang tuh harusnya yang kedua. Yang kedua karena udah muscle memory. Iya. Cuman kesel Tat. Gini loh. Kan antum tadi bilang butuh waktu untuk self development, terus kemudian butuh olahraga, butuh apa. Dan itu kita ngerasain mereka tuh cuman nyari duit untuk nanti ngobatin diri mereka di dokter. Itu masalahnya, ngerti nggak? Jadi mereka tuh bukannya sekarang fokusnya kan duitnya udah ada, tabungan udah banyak. Kayak anak-anak juga pada nyari nafkah sendiri, udah bukan di level punya bayi gitu loh. Kayak ya udah sekarang bapak ibu udah fokus nikmatin lah uangnya. Sampai anakku tuh nanya loh, nenek mana nggak pernah ke rumah? Karena susah, mereka tuh kerja tuh kayak bukan cuma 9 to 5 Ustadz, a whole week, nggak ada weekend kan buat orang yang kayak dagang gitu loh. Ada mungkin gara-gara paradigma tentang ini aja sih. Kan kalau orang dulu kan mikir SD, SMP, SMA, terus kerja, kuliah, terus ijazah, terus cari kerja. Kerja betul. Problemnya berhenti sampai di kerja. Seakan-akan itu sudah finish line yang endingnya unlimited gitu. Iya. Harusnya kan setelah kerja apa? Terus apa? Ya emang apa ya? Nah itu karena kita diajarinya ini semua untuk bisa kerja, maka ketika orang udah kerja seakan-akan ini nggak boleh berhenti. Iya. Gitu. Kalau ini berhenti, ya ngapain gua dari kemarin sekolah dan melakukan perjuangan investasi segala rupa dapat ijazah kalau kerjaannya dilepas. Iya sih. Padahal kan harusnya kerja itu bukan tujuan kan. Kerja itu kan alat. Setuju. Alat untuk mencapai tujuan. Nah itu termasuk hasil pekerjaan, uang. Karena sama. Nih aku cuma ngomong gini karena takut banyak teman-teman yang masih punya mental yang sama menurutku, bahwa hidup tadi itu untuk kerja untuk ngumpul uang. Nah sampai di titik itu, aku merasa banyak yang jadi budak duit. Karena dia kayak ngumpul-ngumpul terus aku kan sering nanya kayak, kan udah punya nih, kok nggak dipakai gitu loh? Nah jadi kayak ya sayang lah, mubazir lah, apalah, terus ngapain lu kumpulin? Kayak pakailah ibu bapak gitu, kayak orang-orang zaman dulu kayaknya mentalnya mirip nggak sih? Dan ini rata Tat. Aku kemarin ke keluarga sebelah lagi. Itu kayaknya sama deh. Kayak gini deh. Semua itu bergantung pada kalimat life. Oh iya sih. Pemaknaan life ini seperti apa? Dan bisa jadi orang tua kita itu memaknai life itu adalah anak-anaknya. Ini kita keluar dari konteks acara kita loh, kan harusnya kita debat kan. Tapi terkait pekerjaannya, kalian pernah nggak sih berantem atau marahan sama istri karena kebanyakan kerja? Atau gara-gara kerja deh, gak usah kebanyakan kerja. Pernah nggak? Pernah nggak itu? 2, 3. Pernah lah. Nggak pernah. Nggak pernah. Serius. Jadi Kak. Pernah sih? Nggak pernah. Coba tuh dulu lah. Tapi pernah berantem kan? Oh iyalah, kalau berantem pernah. Tapi nggak kena kerjaan. Kerjaan tuh maksudnya dakwah? Enggak. Apa dong? Konteksnya duit kan? Oh konteksnya nyari duit. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh gitu. Iya. Kenapa? Nah karena nggak pernah. Karena nggak punya kerjaan. Ya enggak, dia tahu aku penghasilan dari mana aja. Mana yang ketika aku tuh ini lagi kerja buat cari duit. Izinnya juga sering tergantung kan. Izin ya mau dakwah dulu. Izin ya nyari duit dulu, itu beda tuh. Jadi dia tahu mana yang lagi ini, mana yang lagi nyari duit. Aku pernah bikin satu show lah atau apalah gitu ya.
Terus di situ ada duitnya kan. Dan asumsinya. Terus kemudian menurut value dia, lagi-lagi dia tuh orangnya lebih ke masalah halal haram kehidupan aja, jadi nggak pernah ke masalah kerjanya. Oke. Nah dia ngerasa aku nggak sepakat sama itu. Nah terus pulang dia nanya, itu ada duitnya nggak? Kalau ada duitnya jangan dipakai buat anak. Karena dia nggak sepakat itu, dia nggak masih syubhat lah bagi dia ngerasa masalah itu. Jadi lebih ke situ. Jadi nggak pernah ribut lah masalah duit. Gitu deh. Menarik. Bagus. Lanjut. Apa? Gak ada debatnya. Antum kan jelas-jelas beda. Ini kan gak debat, ini cuma nyampein opini doang. Enggak, maksud aku jadi pengen tahu. Kalau di aku, gara-garanya ini ngomong YGym aja dah ya. Soalnya aku bingung kalau yang lama-lama. Nah, kalau di urusan YGym itu dua masalah. Dan ini kamu tahu, yang pertama aku perfeksionis. Oh, itu jelas. Iya, jadi ketika ngebangun ini, aku itu kejebak micromanagement. Gitu. Harus detail sampai ini. Sampai Ustadz Hidayat kan lagi nge-gym. Ya. Nah, aku lagi nempelin peraturan gym. Anda sendiri yang nempel? Iya, aku sendiri yang ngeprint. Anda yang desain kan? Awalnya, setelah itu akhirnya aku punya desainer. Setelah paling nggak aku bisa memastikan bahwa oke, ini gaya desain yang aku mau. Dan dia mau dibayar murah. Lumayan lah. Lumayan. Atau dibayar dengan pahala? Enggak kayak gitu. Kalau YGym enggak kayak gitu. Oh, enggak gitu ya. Murah bisa jadi. Tapi enggak pakai pahala dong. Oh, kirain. Iya, karena kan aku enggak mungkin bayar aku enggak mungkin mempekerjakan orang untuk sesuatu yang aku nyari duit tapi dianya aku iming-imingin pahala. Itu enggak make sense. Kecuali kalau aku sendiri enggak dapat apa-apa, ayo kita bareng-bareng gitu. Iya. Beda. Kayak ngerti. Nah, aku tuh kejebak micromanagement karena terlalu perfeksionis. Iya. Nah, yang kedua problemnya itu adalah aku terlalu naif. Naif. Bila aku mati. Jadi naif dalam sudut pandang aku itu ngerasa suka kasihan. Sama banyak request yang ada di gym sama customerku. Jadi akhirnya banyak yang aku iyain dan akhirnya itu dalam tanda kutip merugikan YGym secara finansial. Di titik itu kita sama. Gitu. Jadi sudut pandangnya kan customer oriented gitu lah ya. Sebenarnya aku lebih kepada pengen bikin semua orang happy sih. Cuma kan kalau ternyata aku nggak happy nih kalau kayak gini caranya. Iya, oke. Iya. Nah itu tuh suka bikin kesel di rumah terus akhirnya terjadi. Ya aku tahu. Moodnya sampai ke rumah gitu maksudnya ya? Enggak, karena istriku tuh tahu bahwa ini tuh kan bukan usahaku sendiri. Oh. Ada yang punya lainnya. Ada kalimat, kok kamu repot sendiri sih gitu ya? Bukan repot sendiri. Ini kamu harus mikir usaha ini tuh harus nguntungin loh, karena yang punya bukan cuma kamu. Oh, maksudnya lebih ke kamu harus kayak lebih ke bertanggung jawab gitu ya? Gampangnya tuh gini. Ya walaupun bukan usaha, tapi kan ada hasilnya. Iya. Misalkan cerita kayak apalah misalkan aku bikin event atau apa yang itu aku sendirian. Mau kayak kamu kan pernah bilang bakbuk lah, boncos lah apa. Ya kalau boncos, yang boncos aku. Oh iya bener. Nah kalau di ini yang boncos sirkahnya. Iya sih, karena bentuknya bisnis. Dan aku nggak sendirian, berlima bahkan. Nah itu problem tuh ya. Di titik itu kemudian istriku ya akhirnya malah bantuin aku. Aduh, repot bener ya sih. Dia, Mak seneng. Tapi seneng ya. Ini karena kita ngomongin karyawannya Mas Wimar ya. Bang Fuad kan juga punya tim. Pernah nggak kalian ngasih job desk di luar kerjaan mereka? Ya pernah lah. Pasti pernah sih kayaknya. Pasti pernah lah ya. Pernah. Cuman mungkin kita nggak sadar aja kali. Kalau antum udah pasti pernah. Antum kan nggak pernah lagi. Antum sering lupa. Kalau kita tuh ada job desknya tuh yang. Oke, baik. Itu salah satu kelemahan Anda? Bukan, salah satu sunnah yang sulit sekali dikerjakan. Apa? Kalau Rasulullah itu dengan para karyawannya itu ngasih job desk. Even kalau kita belajar fikih muamalah, pembantu saja itu harusnya ada job desk-nya. Ini jangan bikin ART ngamuk ya. Nanti minta ini lagi, kontrak kerja lagi. Tapi harusnya gitu. Itu setuju. Jadi ketika ada ART mau kerja di rumah, itu harusnya di checklist dulu. Pak, kerjaan saya apa? Misalkan cuci, menyetrika, terus kemudian ngepel, ngosek WC, tanaman, misalkan 5. Maka ketika kemudian tiba-tiba kita minta mereka untuk pergi ke pasar belanja, itu harusnya minta tolong. Iya, setuju. Dan kalau ditolak nggak apa-apa karena di luar job desk. Nah itu jujur secara fikih muamalah kan begitu. Tetapi dan aku pernah lihat nerapin sih. Hah? Aku pernah lihat nerapin itu. Oh iya? Iya waktu di Bekasi. Aku pernah sama antum kan di Bekasi tinggal. Iya. Nah terus aku lihat di pintu untuk orang yang kerja sama antum ngasih kayak job desk-nya gitu. Jackie. Kok antum nyebut nama boleh ya? Boleh. Oh ya. Kan bukan nama aslinya. Oh gitu bukan nama aslinya. Bukan. Oke, ya udah. Zaki nomor.
Aku panggilnya Jackie. Aku juga udah tahu itu. Justru aku tahu itu dari antum. Oke. Kayak ternyata kerja tuh harus diakatin gitu. Oh iya. Ya itu bagus sih, bener sih. Cuman tadi mau tanya apa tadi? Pernah nggak ngasih kerjaan di luar job desk? Iya. Nah aku ngerasa ya Anda sering banget. Kalau aku justru sering kali job desknya tapi aku nggak berani ngasih tahu karena nggak enakan. Itu sering. Oh gimana? Misalkan nih sebenarnya dia punya job desk. Ini job desk dia. Oke. Cuman dan nggak masalah aku minta. Oke. Karena itu job desk dia. Tapi kamu nggak? Cuman karena aku lihat kayak aduh dia lagi sibuk lagi kayak gitu tuh. Aku bisa kayak udah nggak skip aja gitu. Jadi aku sering kayak gitu malah. Itu kebalikannya aku ngeliat antum sering. Walaupun aku tahu, kalau kita sadari ya, antum sering pakai kata tolong kok. Cuman karena kita nggak enakan, seringkali orang kayak ngiyain, padahal bilang kan bukan job desk dia, tapi sebenarnya dia bisa nolak sih kayak gitu. Aku taunya gini, antum tuh intinya kalau mau keluar minta tolong atau apa dikeluarin aja langsung tuh. Nggak mikir ini tuh akad kah, apakah kayak kan lu boleh nolak, lu mikirnya gitu kan? Iya. Nah itu sama kayak reject Tat. Kan lu boleh reject gitu kan? Iya. Iya. Nah kenapa kamu di online berani reject? Nah. Tapi kalau langsung akhirnya jadi suka nggak enakan nerima. Tapi sekarang udah, iya. Sekarang udah bisa ngomong nggak? Karena ada Nanda. Dengan kalimat, coba hubungin Nanda aja. Gila dia ada manajernya, centang biru sih. Karena itu masalah aku dari dulu Tat. Aku nggak bisa komunikasi sama orang tuh kayak nggak bisa banget gitu. Akhirnya kalau ada yang bisa menengahi gitu. Iya. Sementara kalau aku sampai sekarang nggak punya sekretaris ya. Iya. Nggak punya orang yang nge-manage jadwal dan approvalku itu ya semuanya aku gitu. Tapi antum tuh aku taunya orangnya tuh tidak kayak belak-belakan aja. Kayak jadi kayak misalkan lu nggak bisa bu ya nggak bisa gitu kan. Kayak bener-bener kayak ya udah apa yang ada ya udah gitu. Ini jawab singkat aja yang kedua. Ini kan kalian sama-sama kerja nih. Ada yang kayaknya sama-sama fleksibel juga. Iya. Gitu kan? Kayak gitu. Nah di sela-sela waktu kalian gimana cara kalian menikmati waktu sendiri? Misalnya nonton film, bermain game. Oh gimana cara kalian menjadwalkan itu? Apakah kalian mencuri waktu atau gimana? Dijadwalkan tapi lebih sering mencuri waktu. Gimana tuh maksudnya? Salah satu gue punya jadwal tapi lebih sering nggak kejalin. Kamu setuju nggak kalau salah satu jadwalnya adalah meeting hari Rabu? Itu tapi bagi aku healing. Iya. Itu bagi aku menurut aku itu me time. Iya sama. Iya. Kita rapat ngaji setiap hari Rabu. Yang aku cari bukan hasil rapatnya. Ya serunya aja kalau kita lagi berantem di rapat itu. Iya setuju sih. Maksudnya. Iya. Makanya sering kayak jangan di skip dong rapatnya gitu kan. Iya. Soalnya seru ngumpul kan. Iya. Nongkrong lah hitungannya lah. Tapi kamu suka nongkrong gak deh? Nongkrong sama kalian suka. Maksudnya aku tuh kan introvert, lebih ke terbatas circle-nya gitu loh. Tapi nongkrong yang memang aktivitas nongkrong suka nggak? Maksudnya gimana tuh? Aktivitas nongkrong itu gini. Oke, tanya di beda bab tapi udahlah. Oke, lanjut. Bagus gak apa? Kan masih temanya ini me time. Me time subtemanya nongkrong. Oke. Gimana? Aku itu bukan orang aku tuh nggak suka nongkrong. Kalau konotasi nongkrong itu adalah ngumpul di sebuah tempat out of context untuk hanya sekedar ngumpul, itu aku nggak bisa. Di titik itu aku bisa. Yang aku pentingin bukan out of context-nya tapi sama siapa. Ngerti gak? Jadi aku bisa kayak contohnya sama kita nih. Itu bisa sampai mungkin. Tapi harus ada tujuan ada gitu. Acara atau tujuan ini sebenarnya apa? Aku enggak. Jadi kayak bisa. Sesederhana nongkrong aja. Itu aku bisa banget. Asal tadi sama siapa. Jadi kayak ada kepentingan tuh maksudnya gini. Kalau ke teman, kepentinganku main. Ya. Kalau sering tuh kayak ada orang mau berkunjung ke rumah, aku bisa nongkrong lama ya. Kepentingannya dia mau diskusi mau apa. Bisa kayak gitu-gitu. Kayak. Ya tapi harus ada judulnya. Nggak harus sih. Nih, kata dia sama temen kan nggak ada judul. Iya sih. Yang aku risih tuh kalau bukan circle aku itu gak betah banget karena contohnya nih ada judulnya nih. Ada judulnya adalah session stand up. Tahu kan kayak di Comika kita kelas sekolah lah sekolah. Itu beban. Karena aku ngerasa di situ aku nggak jadi diriku aja. Kayak banyak hal yang layer yang aku harus tutupin karena ngejaga orang baru kan. Berarti ini bukan negatif ya, lebih ke gini. Aku harus menghormati banyak orang di situ dari berbagai circle. Kayak berusaha. Ya namanya baru kenal gimana sih? Kalau itu aspek introvertnya aja sih. Iya sih, jadi lebih ke capek. Nah kalau aku nongkrong sebenarnya suka banget nongkrong. Iya. Gitu. Vibes halakohku itu nongkrong. Sama Ustadz. Iya. Nah tapi judulnya halakoh. Ada gitu. Judul tetap ya. Ya hari Rabu judulnya rapat. Judulnya rapat. Gitu. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya aktivitasnya kayak orang nongkrong. Tapi aku akuin, memang hampir nggak pernah terjadi nggak ada judul sih di hidupku. Iya kayak nongkrong yuk. Tapi pasti pertanyaanku langsung ngapain? Nggak, kalau gitu. Sekarang memang gini. Pertama ya, antum orangnya nggak gitu kan.
nggak yang harus pakai judul kan. Kalau aku tuh nggak harus. Cuman kesini memang isinya semua pakai judul. Walaupun sebenarnya aku sangat open untuk tidak ada judul. Contohnya Ame Elan tuh nggak pernah ada judul. Dulu zaman kuliah itu bisa random makan yuk apa kayak kemana jalan itu gitu. makan. Oh pakai judul gitu maksudnya. Judul makan. Jalan-jalan doang malam gitu nggak pernah. Nah jalan-jalan kemana? Ke Malioboro yuk. Judul. Oh itu. Kalau nongkrong asli. Emang apa nongkrong asli? Tuh kalau orang-orang di Medan kan punya lapo tuh. Kalau di Jawa sis kampling. Main kartu barang gitu. Iya, tapi pas kita jalan ke sis kamplingnya, kita nggak tahu apa yang mau terjadi. Kita cuma tahu di sis kampling itu akan ada orang yang kemudian kita duduk terus bangun suasana, ternyata ujungnya main karambol, main catur, ya ntar aja dipikirnya aku nggak bisa. Oh gitu. Itu nongkrong, itu bahasa nongkrongnya aku maksud nggak ada konteks tuh begitu. Pokoknya yang dicari ya mau nongkrong gitu, aku nggak bisa tuh. Oke. Seumur hidup belum pernah nyampe di kepalaku gitu. Kalau aku dulu sering, karena aku anak main dulu sih waktu kuliah. Oh, jadi kayak ada cuman circle-nya terbatas aja. Base camp kesana, pokoknya pengen kesana aja. Oh iya itu sering. Contohnya gini, kan aku ngurus regional, antum nggak pernah ngurusin. Aku urusin mati. Jadi aku bisa Jadi aku tiap hari bisa ke secret gitu ya. Baik yang di kampus maupun yang di Yungaji ya. Waktu megang regional ya itu kayak datang aja. Jadi nggak karena lagi-lagi kenapa aku bilang sekarang lebih banyak judul karena aku punya keluarga sekarang. Jadi kayak agak ada rasa kayak kadang juga berasa bersalah aja sih. Kalau dulu kan karena jomblo, aku bisa sangat yang gitaran gitu malam gitu ya sampai pagi nggak jelas itu sering banget dan suka banget. Itu sebenarnya. Oke, kita beda. Kita beda. Jadi masalah me time tadi udah. Oh ya udah. Ya nongkrong nanti di tengah itu ada main game ya kita main game juga, main apa? Iya. Perlu nggak tapi? Apa tuh? Seperlu itu nggak? Main game? Enggak ya kayak nongkrong tadi atau baik dengan judul atau enggak ya? Me time itu atau? Kalau aku lebih membuat semua konteks pekerjaan dan apa yang aku lakukan itu vibes-nya nongkrong daripada memang butuh nongkrong. Gitu. Kalau aku pesit. Oke. Fine. Ada satu pertanyaan tapi kayaknya bagus buat di next episode. Oke deh. Pertanyaan terkait takdir. Misalnya kalian bentar lagi nih naik panggung buat ngisi tiba. Oke. Tapi tiba-tiba istri kalian nelpon di rumah. Kalian disuruh pulang, ada keadaan darurat. Pokoknya kalian harus pulang saat itu juga. Nah bentar lagi kalian harus ngisi tiba nih. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan teman-teman. Ya, karena ada keadaan darurat guys, kita akhiri aja. Kita akhiri aja soalnya aku kebetulan ditelepon juga. Iya, jangan lupa ngasih ide di kolom komentar. Thank you kawan-kawan yang Bye.